Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kemarin setelah kita bahas mengenai Nabi Muhammad SAW, yang mana mu'allif telah memberikan kewajiban kepada kita semua untuk ittila ala syama'ilihi asyarifah, untuk kita meneliti secara dalam tentang kehidupan, keseharian, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dzalika liwujudihi muta'addidah. Caranya sangat banyak. Yang pertama, kemarin sudah dikatakan bahwasanya mengingat, karena itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, aminu billah wa rasulihi wan nural ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat itu telah menjadi dalil bagi kita semua bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan kepada cahaya yang telah Allah Ta'ala turunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin juga sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuqasu bi ghairihi, tidak bisa disamakan dengan selainnya. Dengan manusia model seperti apapun gak akan bisa sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama tidak akan pernah terjadi, apalagi sama. Kemuliaan Nabi Muhammad kemarin sudah dibahas bagian yang pertama. Kemudian di akhir mu'allif pada bagian pertama kemarin telah mengatakan, menyimpulkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah basyarun la kal basar, manusia tapi tidak seperti, kama annal yakuta hajarun la kal hajar, sebagaimana Nabi Muhammad itu adalah yakut, bentuk batu yang mulia, batu yang mahal harganya, dibandingkan dengan kerikil-kerikil yang ada di samping jalan. Jadi kerikil yang ada samping jalan itu kita, ya. Tapi Nabi Muhammad batu yakut atau batu zamrud lah yang bernilai mahal harganya. Itu perbandingannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kalau satu truk baru ada harganya, ya. Itu mereka tumpuk setruk baru abang larang regana. Tapi tetap batu yang satu truk itu tidak akan pernah menandingi dengan satu butir yakut yang harganya sampai kepada puluhan bahkan ratusan juta. Nah, itulah ibarat Nabi Muhammad dengan kita, hadirin rahimakumullah. Sehingga Nabi Muhammad itu sangat pantas untuk dikatakan basyarun la kal basar, manusia akan tetapi tidak seperti manusia. Perintah yang kedua untuk dapat mengenal Nabi Muhammad secara dalam. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala amara al-ibadah bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus ikut Nabi Muhammad. Ini untuk cara yang kedua. Jadi kita diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya, katakan hai Muhammad, jika kalian umat Allah, hamba Allah, memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya fattabi'uni, ikuti aku. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Ta'ala untuk ngomong ke kita semua, untuk berbicara kepada sahabatnya, bahkan kepada kita sampai sekarang ini. Apa yang diperintah Nabi Muhammad, yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk diucapkan, perintahkan kepada mereka untuk mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. Dan Allah Ta'ala yaghfir lakum dunubakum, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kalian.
Jadi dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan 2 buah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita dapat cintanya Allah. Yang kedua, kita dapat ampunannya Allah. Tulis, sudah ditulis? Bahasa Indonesia gak apa kalau gak bisa Arabnya. Tulis. Kalau ikut Allah, ya. Kalau ikut Nabi Muhammad, dapat cintanya Allah. Bukan hanya cintanya Allah, tapi juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lainnya, faja'ala subhanahu ad-dalil as-sadiqa ala mahabbatihi huwa attiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalil paling dapat dipercaya dan kita yakini untuk kita jadikan sandaran, bahwa siapapun yang ikut Nabi Muhammad tidak akan pernah tersesat. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Al-Quran telah mengatakan, ikutilah Muhammad la'allakum tahtadun, ya, maka kalian, atau semoga kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, mufassir di sini memberikan kejelasan bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah ila ma fihi sa'adatikum fid dunya wal akhirah. Orang yang mendapat petunjuk di dunia berarti dia adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Berarti kesimpulannya, siapapun orangnya yang cinta kepada Allah, dia harus ikut Nabi Muhammad. Saat ikut Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan balas kepada dia untuk Allah Ta'ala mencintainya dan mengampuni dosanya. Tidak sampai di situ, tapi Allah Ta'ala akan menjadikan dia orang yang muhtadun, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka orang tersebut adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini